Bab 013. Apa? Suasana seketika gempar dengan suara mereka yang saling bertanya tak percaya. Ya Tuhan, apa itu benar? Apakah Nyonya Karina berselingkuh? Nyonya Karina menjadi panik. Jangan asal bicara kamu. Teriak Nyonya Karina, berusaha membantah tuduhan Zaiden. Sementara Tristan, wajah pria itu seketika menjadi pias. La benar-benar terkejut atas tuduhan Zaiden. Saya tidak asal bicara, sahut Zaiden tenang. Anda semua bisa melihat buktinya. Putar. Perintah Zaiden lantang. Seketika itu juga layar LED menyala, menampilkan serangkaian dokumen yang langsung menarik perhatian seluruh hadirin. Dimulai dengan foto-foto Karina di masa muda, yang terlihat jelas berbeda dengan penampilannya saat ini. Foto-foto itu menunjukkan Karina bersama seorang pria yang bukan William Pratama. Kemudian, muncul juga video yang menampilkan rekaman saat Karina menjebak Tuan William di sebuah hotel, memberikan obat tidur pada minuman Tuan Flyem, lalu membawa Tuan William ke sebuah kamar. Karina dengan licik menyuruh seseorang untuk membuka seluruh pakaian Tuan William, lalu menutupnya dengan selimut. Video dipercepat, Tuan William yang sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, hingga ketika pagi tiba, Tuan William terbangun dan mendapati Nyonya Karina yang menangis di sudut ranjang. Bodohnya Tuan William langsung begitu saja percaya saat Karina mengatakan dirinya memperkosa saat mabuk, lalu berjanji akan menikahi Karina. Video berakhir. Kemudian, muncul dokumen hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa Tristan tidak memiliki hubungan darah dengan Tuan William Pratama. Di layar juga ditampilkan bukti transfer sejumlah uang dari rekening Karina ke rekening pria yang ada di foto bersamanya, yang diduga adalah ayah kandung Tristan. Matikan video itu. Itu tidak benar. Teriak Karina histeris, berusaha menyangkal bukti-bukti yang terpampang di 221 layar. La bahkan ingin menyerang petugas yang sedang memutar video. Itu semua palsu. Zaiden telah menalsukan semuanya. Namun, para hadirin tidak mempercayai ucapan Karina. Bukti sudah jelas ada di depan mata. Mereka semua terkejut dan marah melihat pengkhianatan yang telah dilakukan oleh wanita itu. Jadi, selama ini Anda telah menipu kami semua, Nyonya Karina. Tanya seorang dewan direksi dengan nada sinis. Anda telah membohongi kami tentang identitas anak Anda. Anggota dewan direksi yang merasa tertipu karena dulu, saat Tuan William masih hidup, wanita itu selalu menggunakan status palsu itu untuk memerintah bagian keuangan mencairkan sejumlah uang atas nama Tuan William. Suasana di ruang rapat berubah menjadi sangat tegang. Para hadirin menatap Karina dengan tatapan marah dan jijik. Mereka merasa telah dikhianati dan diperalat oleh wanita itu. Aku tidak menyangka jika ternyata Nyonya Karina wanita seperti itu. Dia benar-benar licik. Karina terhuyung ke belakang, wajahnya pucat pasi. La tidak menyangka bahwa Zaiden akan menemukan jejak masa lalunya yang penuh kebohongan dan membongkar itu di depan semua orang. La telah kehilangan segalanya. Tristan, yang sejak tadi hanya diam dengan air mata yang mengalir deras, bangkit dari kursinya, menghampiri ibunya yang bersimpuh di lantai. Mama, apa benar semua ini? Tanyanya dengan nada lirih dan penuh kekecewaan. Karina tidak bisa menjawab pertanyaan putranya. La hanya bisa menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. Jadi, ternyata selama ini Mama membohongiku. Tanya Tristan lagi, dengan nada yang semakin pilu. Ternyata aku bukan anak dari Papa William. Jadi,
Aku hanya seorang anak haram. Dada Nyonya Karina berdegup kencang. Pertanyaan Tristan membuatnya takut. Apakah Tristan akan kecewa padanya? Apakah Tristan akan membencinya? Nyonya Karina mengangkat wajahnya dan menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan Mama, nak, ucapnya dengan suara serak. Tapi, Mama melakukan semua ini karena Mama sangat mencintaimu. Mama ingin memberikan kamu kehidupan yang baik. Aku kecewa pada Mama. Selama ini aku membenci Kak Zaiden karena Mama bilang dia akan merebut semua hakku. Ternyata akulah yang sama sekali tidak berhak. Tristan menghapus air matanya dan berdiri lalu melangkah gontai meninggalkan ruang rapat, diikuti oleh tatapan iba dari para hadirin. Tristan, tunggu. Mama bisa jelaskan. Teriak Nyonya Karina, namun suaranya tak didengar. Nyonya Karina menangis tergugu. Dua tangannya terkepal di atas lantai. Sekarang, Zaiden kembali angkat bicara. Karena semua bukti sudah terlihat, bahwa Tristan bukan keturunan Pratama, maka, saya, Zaiden Pratama, selaku putra tunggal dari William Pratama, menarik kembali semua fasilitas yang selama ini diberikan kepada Tristan dan Nyonya Karina yang tidak terhormat. 222. Tidak. Teriak Karina histeris. Berjalan dengan lututnya lalu berlutut di hadapan Zaiden. Zaiden, jangan lakukan ini pada Mama dan Tristan. Bagaimanapun, kami pernah menjadi keluargamu. Kita tidak pernah jadi keluarga. Balas Zaiden dengan nada dingin dan menusuk. Kamu hanya wanita kotor yang mengambil manfaat dari papaku. Kamu menjebak papaku, kamu juga sudah mengkhianati papaku. Zaiden berjongkok di hadapan Nyonya Karina, menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. Kamu menjebak papaku hingga menjadi tersangka korupsi, padahal yang melakukan itu adalah kamu dan Randy. Jangan pikir aku tidak tahu semua itu. Karina terhuyung ke belakang, wajahnya semakin pucat. Lah tidak menyangka bahwa Zaiden mengetahui semua kejahatannya. Tidak. Itu tidak benar. Zaiden, kamu salah paham. Teriak Karina, berusaha membela diri. Cukup. Bentak Zaiden dengan nada geram. Saya sudah muak dengan semua kebohonganmu. Anda dan anak haram Anda harus segera meninggalkan perusahaan ini. Saya tidak mau. Teriak Karina dengan nada histeris. Saya adalah istri William. Zaiden memberikan isyarat kepada Yoshua. Seret wanita ini keluar dari sini. Perintahnya dengan nada dingin dan tegas. Yoshua mengangguk dan memberikan isyarat kepada beberapa petugas keamanan yang segera mendekati Karina. Lepaskan saya, teriak Karina dengan nada histeris. Saya tidak mau pergi dari sini. Petugas keamanan tidak menghiraukan teriakan Karina. Mereka dengan paksa menyeret wanita itu keluar dari ruang rapat, tak peduli meskipun dia terus berteriak dan meronta. Zaiden. Dasar anak tiri durhaka. Kamu akan menyesal melakukan ini padaku. Teriak Karina dengan nada penuh ancaman sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Zaiden hanya menatap kepergian Karina dengan tatapan dingin dan tanpa ekspresi. 223. 66. Dokumen yang ditukar. Kurang ajar kalian. Berani-beraninya kalian memperlakukan saya seperti ini. Nyonya Karina menjerit dan memaki saat dua petugas keamanan melemparnya hingga tersungkur di luar gerbang perusahaan.
La berusaha bangkit sambil meringis memegang lututnya yang terkena paving. Silakan Anda pergi. Kehadiran Anda sudah tidak diharapkan di sini. Bentak seorang petugas keamanan yang tadi menyeretnya. Tunggu. Biarkan saya masuk dulu. Saya mau ambil mobil saya. Lanjutnya dengan nada memerintah. Penjaga gerbang yang sejak tadi hanya diam, angkat bicara. Maaf, Nyonya. Mobil Nyonya sudah dibawa oleh Tuan Muda Tristan, ucapnya dengan nada datar. Apa? Tristan bawa mobil saya. Karina mendengus kesal. Anak itu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa ia meninggalkan aku di sini? Awas saja dia. Dengan langkah terhuyung, Karina berjalan menuju halte taksi di depan gerbang. Cepat panggilkan taksi untuk saya. Perintahnya kepada penjaga gerbang dan petugas keamanan yang masih berdiri di sana. Penjaga gerbang dan petugas keamanan saling pandang, lalu tertawa sinis. Nyonya Karina yang terhormat, Anda bukan lagi orang yang bisa memerintah kami. Jadi, kami tidak punya kewajiban untuk melayani Nyonya, jawab salah seorang petugas keamanan dengan nada mengejek. Kalian. Karina menunjuk-nunjuk mereka dengan jari gemetar. Kalian akan menyesal. Awas saja kalau saya bisa kembali perusahaan ini, saya akan pecat kalian semua. Ancamnya dengan nada tinggi. Salah seorang petugas keamanan menyahut dengan enteng. Kami akan menunggu hari itu, Nyonya, ucapnya sambil tersenyum mengejek. Karina menghentakkan kakinya karena marah. Kalian lihat saja nanti. Teriaknya sebelum akhirnya mengambil ponsel dari tas tangannya untuk memesan taksi online. Setelah menunggu beberapa saat, taksi yang dipesannya tiba. Dengan menggerutu kesal, Karina masuk ke dalam taksi dan membanting pintu dengan keras. Cepat jalan. Perintahnya kepada sopir taksi dengan nada ketus. Di dalam taksi, pikiran Karina berkecamuk. Bagaimana bisa semua ini terjadi? La ingat betul, surat yang sebelumnya ia terima dari seorang karyawan yang berhasil ia suap adalah dokumen kontrak pernikahan. Tapi kenapa bisa berubah menjadi dokumen perjanjian pranikah? Siapa yang bermain di belakangku? Gumamnya dengan nada penuh amarah. Siapa yang berani mengkhianatiku? Karina bersumpah dalam hati, ia akan membalas dendam kepada semua orang yang telah membuatnya menderita. Terutama kepada Zaiden, yang telah menghancurkan hidupnya. 224. Aku tidak akan menyerah begitu saja, gumamnya. Aku akan kembali dan merebut kembali semua yang telah hilang dariku. Aku akan membuat Zaiden menyesal telah mempermalukanku di depan semua orang. Tanpa sadar, ia sudah tak lagi punya kekuatan untuk melakukan segala hal seperti dulu. Di dalam perusahaan, rapat telah usai. Ucapan selamat mengalir deras kepada Zaiden sebelum para dewan direksi dan pemegang saham membubarkan diri. Kini, Zaiden telah bersandar santai di sofa ruang kerjanya, senyum puas terukir jelas di wajahnya. Selamat, Tuan. Akhirnya Anda bisa menyingkirkan dua orang itu, ucap Yoshua, tak kalah puas. Zaiden mengangguk. Berikan hadiah yang layak untuk karyawan itu. Perintahnya. Yoshua mengangguk paham. Karyawan yang dimaksud Zaiden adalah Aman, seorang office boy suruhan Karina yang diperintahkan untuk mencuri dokumen penting dari ruang kerja Zaiden. Namun, Arman justru berbalik melapor. Flashback. Beberapa hari sebelumnya, Arman, karyawan yang disuap Karina, minta diizinkan untuk bertemu dengan Zaiden.
Setelah permohonannya diterima, Arman memasuki ruang kerja Zaiden dengan wajah pucat pasi. Lah berlutut di hadapan Zaiden, air mata mengalir deras di pipinya. "Ada apa?" tanya Zaiden kala itu. "Tuan Muda Zaiden, maafkan saya," ucap Arman dengan nada putus asa. "Nyonya Karina menyuruh saya untuk mencuri dokumen penting dari ruangan ini." Zaiden menatap Arman dengan tatapan dingin. "Kenapa kamu tidak melakukannya?" tanyanya. "Anda sudah banyak membantu keluarga saya. Saya tidak ingin menjadi pengkhianat yang tidak tahu balas budi." "Tapi, Nyonya Karina menyandera istri dan anak saya," jawab Arman dengan suara bergetar. "Dia mengancam akan menyakiti mereka jika saya tidak menuruti perintahnya. Saya mohon, Tuan Muda, selamatkan keluarga saya." Zaiden dan Yoshua saling pandang dengan amarah yang sama. Rahang Zaiden mengeras, begitupun tangan Yoshua yang terkepal. "Aku akan menyelamatkan keluargamu," ucap Zaiden dengan nada tegas. Lah kemudian memerintahkan Arman untuk mengikuti alur yang dijalankan Karina. Zaiden menyuruh Yoshua untuk membuat dokumen palsu, yang berisi tentang kontrak pernikahan selama 1 tahun antara Zaiden dan Sarmila. Dokumen palsu itu akan diserahkan Arman kepada Karina. "Setelah Nyonya Karina menyimpan dokumen palsu itu, kamu harus menukarnya dengan dokumen perjanjian pranikah yang asli," perintah Zaiden. Arman mengangguk, air mata haru membasahi pipinya. "Terima kasih, Tuan Muda Zaiden. Saya pasti akan melakukan tugas saya dengan baik," ucapnya. 225. Flashback End. Yoshua tersenyum tipis mengingat kejadian itu. "Saya akan segera mengurusnya, Tuan," ucapnya. "Karina, kamu ingin melawanku?" "Kamu salah cari lawan," gumam Zaiden dengan nada dingin. Lah menoleh ke arah Yoshua. "Yoshua, kirim orang kepercayaan untuk selalu mengawasi pergerakan Karina dan Tristan. Aku rasa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Dan pastikan perlindungan khusus untuk Sarmila," lanjut Zaiden dengan nada khawatir. "Bukan tidak mungkin Karina akan menjadikan Sarmila sebagai sasaran kemarahannya." Yoshua mengangguk tegas. "Akan saya laksanakan, Tuan." Sementara itu, sesampainya Karina di depan gerbang rumah mewah yang selama ini ia tinggali, ia terkejut karena rumah itu dijaga ketat oleh beberapa bodyguard berbadan tegap. "Siapa kalian? Dan kenapa kalian ada di rumahku?" tanya Karina dengan nada marah, karena ia bahkan tak bisa masuk ke dalam. Salah seorang bodyguard menjawab dengan tenang, namun kata-katanya menghujam dada Karina. "Kami adalah utusan Tuan Muda Zaiden. Kami ditugaskan untuk membantu Nyonya berkemas lalu pergi dari rumah ini." Karina berteriak murka. "Apa hak Zaiden melakukan hal ini? Rumah ini milikku." Bodyguard itu menjawab dengan nada datar. "Tentu saja hak sebagai pewaris tunggal dari Tuan William Pratama. Apa Anda lupa? Dan karena Nyonya Karina bukan anggota keluarga Pratama, maka Nyonya harus keluar dari istana mewah ini. Jangan khawatir, kami sudah membantu Anda berkemas," ucap salah seorang bodyguard dengan tangan menunjuk 2 buah koper besar yang tergeletak di luar gerbang. Mata Karina terbelalak, ia bergegas membuka koper itu. Matanya membulat marah saat melihat isinya hanyalah pakaian-pakaiannya saja. "Di mana yang lain?" teriak Karina dengan nada histeris. "Di mana koleksi tas brandedku? Sepatu, jam tangan, dan yang lainnya?"
Di mana semua kotak perhiasanku? Di mana semua barang berhargaku? Bodyguard itu menjawab dengan nada tenang. Tuan Muda mengatakan, karena semua itu Nyonya beli dengan uang milik Tuan William Pratama. Jadi, semua itu harus ditinggalkan. Kurang ajar. Awas kalian. Karina benar-benar murka. La ingin menyerang bodyguard itu, namun tentu saja dengan mudah dilumpuhkan. Tangannya dicekal lalu tubuhnya didorong tanpa rasa kasihan. Sekali lagi wanita itu merasakan tubuhnya terhempas di atas kerasnya paving. Ternyata Anda benar-benar keras kepala, iya. Sekarang, pilih pergi sendiri atau kami lempar ke kandang Leo. Bentak salah seorang bodyguard dengan nada tegas. Karina bergidik ngeri. Leo adalah singa peliharaan Zaiden. Membayangkan badannya dicabik-cabik dan mengeluarkan banyak darah membuatnya merasa ngilu. Akhirnya ia tak punya pilihan lain. Dengan kemarahan yang 226 yang membakar jiwanya, ia mengambil kedua koper itu dan berjalan meninggalkan rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya. Zaiden, kamu akan menyesal. 227. 67. Persiapan ke pesta tagar Vivian dan pria tua. Hari ulang tahun pernikahan Tuan Wiratama tiba. Zaiden berencana mengajak Sarmila memilih gaun untuk pesta nanti malam. Arya, ngapain sih harus ke butik? Gaunku yang kamu belikan sebelumnya saja masih banyak yang belum terpakai, ucap Sarmila sambil memilah pakaian di lemarinya. Sebenarnya ia merasa enggan untuk pergi. Zaiden mendekat, melingkarkan tangannya di pinggang Sarmila. Tidak ada penolakan, sayang. Aku ingin kamu tampil sempurna di pesta nanti malam, bisiknya lembut di telinga Sarmila. Tep. Jika kamu tidak mau pergi ke butik, ya sudah, tidak masalah. Biar pihak butik saja yang membawa semua gaunnya ke rumah, potong Zaiden tegas. What? Kamu gila? Iya. Mata Sarmila melotot. Apa-apaan kamu ini? La tiba-tiba membayangkan betapa repotnya pihak butik jika harus membawa semua barang mereka ke rumah itu. Apalagi gaun-gaun itu tidak boleh dilipat, hingga harus tetap berada di patung manekin. No. Sarmila menggelengkan kepala. Zaiden mencebik dan mengangkat kedua bahu pertanda dia tidak peduli. Terserah kamu pilih yang mana, ucapnya. Sarmila menghela napas. Baiklah, aku ikut. Tapi, jangan salahkan aku kalau nanti kamu bangkrut, ancamnya bercanda. Kapan lagi aku bisa membantu suamiku menghabiskan harta, gumam Sarmila dalam hati sambil tersenyum jahil. Coba saja kalau bisa, tantang Zaiden membuat Sarmila kesal. Sesampainya di butik, Sarmila merasa kesal. La harus beberapa kali mengganti gaun karena Zaiden selalu merasa ada yang kurang cocok. Arya, kamu maunya aku pakai yang seperti apa? Keluh Sarmila dengan nada kesal. Wanita itu bahkan menghentakkan kakinya karena capek bolak-balik ganti gaun. Melihat istrinya kesal, Zaiden mendekat dengan wajahnya yarang sendu, lalu memeluk wanita itu. Dua orang pegawai butik yang melayani Sarmila sontak memerah wajahnya. Aku mau kamu jadi yang paling bersinar, tapi bagaimana dong, aku kesal kalau ada orang lain yang melihat. 228. Kecantikanmu. Sarmila semakin kesal. Ya sudah, kalau begitu tidak usah pakai apa-apa saja sekalian. Ucapnya dengan nada ketus. Zaiden terkejut mendengar ucapan Sarmila,
dan secara spontan melepas pelukan dan sedikit menjauhkan wajah mereka. "Apa kamu bilang?" tanyanya dengan nada terima. Sarmila memutar bola matanya malas. "Aku bilang, kalau tidak ada yang cocok, lebih baik aku tidak usah pakai apa-apa saja sekalian." "Puas." "Aku setuju. Artinya kita gak usah ke pesta. Kita pesta sendiri saja sampai pagi." Zaiden mengedipkan matanya genit. "No." Tolak Sarmila spontan. Bisa-bisa dia bangun udah jadi perkedel kalau benar-benar mengikuti ide gila Zaiden. Akhirnya dia mengganti kembali dengan gaun lain, hingga akhirnya ketemu juga yang cocok dengan selera Zaiden. Sebuah gaun model A-line berwarna midnight blue dengan detail bordiran bunga-bunga kecil berwarna perak. Gaun itu memiliki lengan panjang dari bahan sir yang menambah kesan anggun dan berkelas. Potongannya yang klasik dan elegan, namun tetap memberikan kesan modern dan mewah. Sarmila tampak mempesona dalam balutan gaun itu, aura kecantikannya terpancar begitu kuat. Zaiden nampak puas. La sendiri lalu minta diambilkan setelan jas dan celana panjang dengan warna senada. Keduanya benar-benar akan menjadi goal couple dalam pesta itu nanti. Setelah selesai memilih, Zaiden memberikan kartunya pada manajer butik yang setia melayani mereka. "Apa yang sudah dicoba oleh istriku, bungkus semua," perintahnya. "Arya." Mata Sarmila memicing kesal. "Mau gila itu juga harus ada batasnya, dong. Untuk apa memilih jika akhirnya akan dibungkus semua?" Itu yang ada dalam otaknya. Dan apa Zaiden peduli? "No." Pria itu hanya mengangkat kedua bahunya cuek. "Ini kartu Anda, Tuan," ucap manajer saat mengembalikan kartu. "Pegawai kami akan mengirimnya langsung ke kediaman Anda." Setelah dari butik yang sukses menguras kesabaran Sarmila, Zaiden membawanya ke sebuah toko perhiasan mewah. Sarmila hanya bisa pasrah mengikuti langkah suaminya, berharap kali ini proses memilih tidak akan memakan waktu selama memilih gaun tadi. Begitu memasuki toko, mata Sarmila langsung dimanjakan dengan kilauan berlian dan gemerlap emas. Berbagai macam perhiasan, mulai dari kalung, gelang, cincin, hingga anting-anting tertata rapi di dalam etalase kaca. "Arya, apa perlu kita beli perhiasan lagi?" "Rasanya perhiasanku sudah cukup banyak," ucap Sarmila sambil menatap deretan perhiasan yang berkilauan. 229. Zaiden tersenyum tipis. "Perhiasan kan bukan hanya untuk bergaya. Bisa juga buat tabungan," jawabnya sambil menggenggam tangan Sarmila. Kali ini Sarmila mengangguk. La berjanji akan mengambil barang pertama yang ia pegang agar kejadian di butik tak terulang lagi. Mereka berdua mendekati etalase yang memajang kalung berlian. Seorang pramuniaga dengan sigap menghampiri mereka. "Selamat siang, Tuan dan Nyonya. Ada yang bisa saya bantu?" sapa pramuniaga itu dengan ramah. "Tunjukkan yang paling bagus untuk istriku," perintah Zaiden dengan nada datar. Pramuniaga itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak berisi satu set perhiasan. Kalung, gelang cincin, anting, gelang kaki. Terlihat mewah namun elegan karena bentuknya yang simpel dan tidak terlihat glamor. "Ini adalah koleksi terbaru kami, Tuan dan Nyonya. Perhiasan ini terbuat dari berlian asli dengan kualitas terbaik," jelas pramuniaga itu dengan nada bersemangat. Sarmila terpukau melihat set perhiasan itu. "Wah, ini sangat indah," ucapnya tanpa sadar.
Zaiden tersenyum puas melihat Sarmila menyukai kalung itu. Bagaimana, sayang? Kamu suka? Tanyanya. Sarmila mengangguk. Aku suka, tapi... Zaiden menoleh ke arah Pranuniaga tanpa mendengar kelanjutan dari ucapan istrinya. Kami ambil yang ini. Pramuniaga itu tersenyum lebar. Baik, Tuan. Akan segera saya bungkus. Setelah berbelanja perhiasan, Zaiden dan Sarmila memutuskan untuk pulang. Namun, di perjalanan, perut mereka keroncongan. Zaiden memutuskan untuk mampir makan siang di sebuah restoran mewah. Aku dengar restoran ini punya menu lobster yang enak, ujar Zaiden sambil memarkirkan mobilnya. Dia memang jarang makan di luar, kecuali ada pertemuan dengan klien yang tempatnya di restoran. Aku jadi penasaran ingin mencobanya, sahut Sarmila. Mereka berdua memasuki restoran dan memilih tempat duduk yang strategis. Saat sedang melihat-lihat menu, mata Sarmila tak sengaja menangkap pemandangan yang membuatnya tertegun. L2. Bukankah itu Vivian? Gumam Sarmila pelan. Matanya tak lepas dari salah satu sudut restoran, di mana Vivian sedang bergandengan tangan mesra dengan seorang pria, seolah mereka adalah sepasang kekasih. Yang membuat Sarmila tak percaya adalah usia pria itu yang kelihatannya sedikit di atas David Chandra, ayah Vivian. Zaiden mengerutkan kening. Vivian? Di mana? Tanyanya sambil mengikuti arah pandang Sarmila. Zaiden hanya bersikap acuh melihat apa yang dilihat oleh istrinya. 230. Siapa pria itu? Tanya Sarmila penasaran. Zaiden yang fokus pada buku menu menjawab tanpa menoleh. Itu adalah Tuan Gupta, jawabnya. Pengusaha tekstil yang kemarin mengajukan proposal kerja sama dengan Pratama Group. Tuan Gupta. Apakah dia seorang duda? Tanya Sarmila. Zaiden menggeleng. Bukan. Dia masih memiliki seorang istri, bahkan putrinya mungkin seusia Vivian. Kamu mengenal keluarganya? Mata Sarmila memicing semakin penasaran. Zaiden menghela napas. Aku menyelidiki siapapun yang mengajukan proposal kerjasama ke perusahaan. Dan aku menolak proposal kerjasama Tuan Gupta karena reputasinya yang buruk. Dia dikenal sebagai pengusaha yang licik dan seringkali melakukan tindakan ilegal untuk mendapatkan keuntungan, jelas Zaiden. Sekarang bisa kamu lihat sendiri, kan? Mengkhianati istrinya saja bisa. Padahal perusahaan yang saat ini dia kelola adalah milik istrinya. Bukan tidak mungkin dia juga bisa mengkhianati orang lain, lanjutnya. Sarmila mengangguk lalu mengambil ponselnya dan diam-diam memotret Vivian dan Tuan Gupta. Apa yang kau rencanakan? Tanya Zaiden penasaran. Sarmila tersenyum misterius. Untuk saat ini belum, tapi tidak tahu besok, jawabnya. Mungkin saja ini bisa jadi senjata ampuh untukku. Zaiden tersenyum tipis tanpa terlihat oleh Sarmila. Apapun yang akan dilakukan oleh istrinya, dia pasti memuluskan rencana itu. 231. 68. Aroma 21. Bocil, minggir. Mobil yang dikendarai sendiri oleh Zaiden tiba kembali di mansion mewah milik pria itu. Sarmila membuka sendiri pintu mobilnya tanpa menunggu Zaiden membukakan untuknya. Zaiden menggenggam tangan Sarmila dan membawanya masuk ke dalam rumah. Selamat datang, Tuan Muda, Nyonya Muda, sapa Pak Rudi, kepala pelayan yang menyambut di depan pintu. Terima kasih, Pak Rudi. Hanya Sarmila yareng menjawab,
sementara Zaiden hanya menganggukkan kepalanya saja. Katakan pada pelayan tak usah menyiapkan makanan. Kami sudah makan siang di luar tadi, ucap Zaiden. Baik, Tuan Muda, jawab Pak Rudi. Zaiden langsung mengajak istrinya ke kamar. Istirahatlah. Masih ada waktu cukup. Pestanya baru dimulai pukul 8 malam, ucap Zaiden setibanya mereka di kamar. Baiklah, aku akan membersihkan diri dulu. Gerah rasanya abis jalan-jalan, jawab Sarmila yang kemudian segera masuk ke kamar mandi. Zaiden mengamati pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Seringai licik terukir di wajahnya. Punya rencana lain untuk mengisi waktu luang sebelum pesta nanti malam. Perlahan, Zaiden membuka pintu kamar mandi yang tidak terkunci. Tampak Sarmila sedang berdiri di bawah guyuran shower, menikmati air hangat yang membasahi tubuhnya. Wanita itu tampak begitu seksi dan menggoda dengan rambut basah berwarna hitam legam. Kontras dengan kulit punggungnya yang putih mulus. Zaiden mendekat dan memeluk Sarmila dari belakang. Arya. Sarmila terpekik kaget. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada terkejut. Ke kamar mandi tentu saja untuk mandi, bisiknya lembut di telinga Sarmila. Hidung dan lidahnya sudah bergerak liar. Nafasnya yang hangat membuat tubuh Sarmila meremang. Tapi, Sarmila tak bisa menahan agar desahan tak lolos dari mulutnya. Tangan Zaiden yang bergerak erotis di atas tubuhnya, kulit mereka yang bersentuhan tanpa penghalang. Sejak kapan Zaiden masuk ke dalam kamar mandi? Kenapa ia tak menyadarinya? Zaiden memutar tubuh Sarmila hingga menghadapnya. Menatap mata wanita itu dengan tatapan penuh cinta. Aku mencintaimu, Sarmila ucapnya dengan nada tulus. Sarmila tersipu malu mendengar ucapan Zaiden. Tidak bisa menahan debar jantungnya yang bagai berloncatan ingin keluar. Benar-benar bahagia. Aku juga mencintaimu, Arya, jawab Sarmila dengan nada lirih. Zaiden mendekatkan wajahnya dan mencium bibir Sarmila dengan lembut. Ciuman itu semakin lama semakin dalam dan penuh gairah. 232. Ayo kita olahraga sebentar. Bisik Zaiden di sela-sela ciuman mereka. Sarmila memukul dada Zaiden pelan. Dasar mesum, ucapnya sambil memberengut. Namun, Zaiden tidak menghiraukan protes Sarmila. Semakin mengeratkan pelukannya dan melanjutkan ciuman mereka. Sarmila tidak menolak. Ia membalas ciuman Zaiden dengan penuh. Bahkan ketika tangan Zaiden bergerak semakin liar, ia pun membalas tak kalah liar. Kita lanjutkan di kamar, bisik Zaiden dengan suaranya yang berubah serak. Sarmila yang juga telah terbakar hasrat hanya mengangguk. Dengan lembut, Zaiden membawa tubuh istrinya yang polos keluar dari kamar mandi. Uap hangat mengepul di sekeliling mereka, aroma sabun dan sampo bercampur menciptakan aroma yang memabukkan. Dengan hati, Zaiden membaringkan Sarmila di atas ranjang king size mereka yang ditutupi spray sutra lembut. Sarmila menggeliat manja, menikmati sentuhan Zaiden di kulitnya. Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh cinta dan hasrat. Perlahan, Zaiden menundukkan wajahnya dan mengecup bibir Sarmila. Ciuman itu diawali dengan lembut, namun semakin lama semakin dalam dan penuh gairah. Zaiden menjelajahi setiap inci tubuh Sarmila dengan ciuman dan sentuhan. Sarmila membalas setiap sentuhan Zaiden dengan penuh gairah.
Mereka berdua tenggelam dalam dunia mereka sendiri, melupakan waktu dan tempat. Hanya ada mereka berdua, cinta dan hasrat yang membara. Desahan dan erangan lirih mengisi ruangan, menciptakan simfoni cinta yang indah. Sentuhan-sentuhan lembut berubah menjadi gerakan yang lebih kuat dan berani. Sarmila mencengkeram bahu Zaiden, menikmati setiap sensasi yang diberikan pria itu. Akhirnya, keduanya mencapai puncak kenikmatan bersama. Napas mereka terengah-engah, tubuh mereka basah oleh keringat. Zaiden menarik selimut untuk menutup tubuh mereka berdua, lalu memeluk Sarmila erat, menyalurkan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada wanita itu. Setelah nafasnya kembali teratur, Sarmila membuka matanya dan menatap Zaiden dengan tatapan kesal. "Kamu ini menyebalkan," ucapnya sambil merengut. Zaiden terkekeh. "Kenapa?" tanyanya sambil mengelus rambut Sarmila. "Kamu menyuruhku istirahat, tapi malah membuatku tak bisa istirahat," jawab Sarmila dengan nada kesal. "Sekarang aku jadi semakin lelah." Zaiden mencium kening Sarmila. "Maaf, sayang. Aku tidak bisa menahan diriku," ucapnya dengan nada menggoda. "Kamu terlalu menggoda untuk diabaikan." Sarmila memukul dada Zaiden pelan. "Dasar mesum," ucapnya kesal. "Tapi kamu suka kan?" goda Zaiden. Sarmila memejamkan kembali matanya lalu berbaring memunggungi Zaiden. "Terserah kamu saja," jawabnya. "Sekarang, aku benar-benar ingin istirahat. Jadi, jangan ganggu aku lagi." Zaiden mengangguk. "Baiklah, aku janji tidak akan mengganggumu," ucapnya. "Tapi, gak tahu kalau bangun nanti." 233. Sarmila tak lagi menjawab. Namun, ia tersenyum dalam hati. Lah tahu, Zaiden tidak bisa menahan diri terlalu lama. Tapi, ia tidak keberatan. Lah menyukai setiap sentuhan suaminya. Zaiden mencium kening Sarmila sekali lagi. "Istirahatlah, masih ada waktu," ucapnya, lalu mengambil tisu di atas nakas, lalu membersihkan miliknya dan juga milik istrinya. Setelah itu ia ikut membaringkan tubuh dan memeluk istrinya erat. Zaiden dan Sarmila akhirnya tertidur, masih dalam pelukan hangat satu sama lain. Kelelahan dan kepuasan membuat mereka terlelap dengan nyenyak. Waktu menunjukkan pukul 5 sore saat Sarmila terbangun dari tidurnya. Lah meregangkan tubuhnya sejenak, lalu menoleh ke arah Zaiden yang masih terlelap di sampingnya. Tiba-tiba ia teringat jika mereka harus menghadiri pesta ulang tahun pernikahan Tuan dan Nyonya Wiratama malam ini. "Arya, bangun," ucap Sarmila sambil menggoyangkan bahu Zaiden pelan. "Arya, cepat bangun. Ini sudah sore." Zaiden menggeliat pelan, namun kemudian kembali memeluk tubuh Sarmila, seakan enggan untuk bangun. 5 menit lagi, sayang, gumamnya dengan mata terpejan. Sarmila menghela napas. Zaiden kalau sudah seperti itu benar-benar membutuhkan kesabaran. "Arya, kalau kamu gak bangun sekarang, aku akan pergi sendiri dan cuci mata lihat cowok tampan," ancam Sarmila. "Coba saja kalau berani." Zaiden akhirnya membuka matanya. "Aku pasti akan mematahkan kaki cowok yang kamu lirik." Sarmila tergelak dengan ancaman itu. Tapi ia tahu, Zaiden tak pernah main-main dengan ucapannya. "Kenapa sih harus pergi ke pesta? Lebih baik pesta sendiri saja," ucap Zaiden kesal. Sarmila tersenyum melihat tingkah Zaiden yang seperti anak kecil. "Katanya kamu ingin mencari Pak Randy."
Sarmila mengingatkan Zaiden akan tujuan utama ke pesta itu. Zaiden menghela napas. Baiklah, baiklah. Aku bangun, ucapnya dengan nada pasrah. Tapi, berikan aku satu ciuman dulu. Sarmila terkekeh. Dasar, ucapnya sambil mencium bibir Zaiden sekilas. Sekarang cepat bangun dan mandi. Zaiden yang kurang puas dengan ciuman itu menahan tengkuk Sarmila yang akan menjauh. Ciuman panas pun kembali terulang. 234. 69. Ruang perhiasan. Sementara itu, di dalam kamar hotel yang mewah, Vivian mendengus kesal. Belum mencapai puncak kenikmatan, namun Tuan Gupta, pria tua yang menindih tubuhnya, sudah terkulai lemas. Dasar kakek peot tidak tahu umur, tampang digolos senjata loyo, maki Vivian dalam hati. Sebenarnya, ia juga merasa jik disentuh oleh pria tua itu, tapi apa boleh buat. Dirinya butuh uang dan juga butuh sentuhan. Sudah beberapa waktu sejak video tagar Justice for Priscilla beredar. Benar-benar tak lagi memiliki pekerjaan. Kariernya sebagai artis benar-benar hancur. Tak ada lagi stasiun TV atau perusahaan model manapun yang mau mengontrak dirinya. Dan parahnya, David, papanya yang dulu selalu memanjakannya, kini tak lagi peduli padanya karena kini papanya juga tak memiliki uang sebanyak dulu. David sudah tak lagi bisa mengambil uang perusahaan seenaknya seperti dulu saat perusahaan Natakusuma Group belum bekerja sama dengan Pratama Group. Saat ini, ia mau dekat dengan Tuan Gupta karena ingin memanfaatkan pria tua itu untuk bisa kembali menaikkan derajatnya. Yang ia tahu, katanya loh ya ini. Karena Vivian memang cuma mendengar katanya. Katanya, Tuan Gupta itu adalah CEO perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Katanya perusahaan itu memiliki banyak cabang di seluruh negeri. Katanya lagi, Tuan Gupta memiliki banyak aset berupa villa pribadi dan koleksi mobil mewah. Masih katanya lagi, Tuan Gupta memiliki perusahaan batu bara yang ada di luar negeri. Tapi, sekali lagi, itu masih baru katanya. Entah benar atau tidak, hanya Tuan Gupta dan autor saja yang tahu. 13. Sayang, aku benar-benar puas dengan pelayananmu hari ini, ucap Tuan Gupta dengan napas terengah-engah sambil berusaha bangkit dari atas tubuh Vivian, lalu terkapar di samping wanita itu. Vivian memutar bola matanya malas. Aku juga puas, sayang. Kamu benar-benar perkasa. Jawabnya sambil menyembunyikan ekspresi mau muntahnya. Dalam hati ia memaki, sudah tahu nafas mau putus juga masih gaya-gayaan punya sugar baby. Tuan Gupta menatap Vivian dengan tatapan mesum. Kamu ini memang selalu membuatku ketagihan, ucapnya sambil mencubit pipi Vivian. Vivian hanya tersenyum manja, padahal sebenarnya mual. Apa sih yang tidak untukmu, sayang? Tapi jangan lupa bonus buat aku ya. Aku kan harus selalu perawatan biar bikin kamu selalu puas, rayunya dengan ujung jari yang merambat perlahan di atas dada pria tua itu. Jangan khawatir soal itu, sayang. Aku sedang menyuruh bawahanku untuk membuat kartu khusus untukmu. Tuan Gupta lagi-lagi mencubit hidung Vivian. Vivian dengan nakal menangkap jari pria itu dan menjilatinya dengan gerakan erotis, membuat Tuan Gupta seakan menjadi pria paling hebat. Terima kasih, sayang, ucap Vivian genit. Oh iya, aku dengar sayangku nanti mau pergi ke pesta ulang tahun Tuan. 235. Wiratama, ya.
Inilah yang sebenarnya Vivian incar. Tuan Gupta mengangguk. Iya, aku diundang. Kamu tahu sendiri kan Tuan Wiratama dan aku sama-sama pengusaha besar. Aku ikut dong, sayang, pinta Vivian dengan nada merayu. Vivian berencana jika ia bisa hadir di pesta itu, maka mungkin dia bisa berkenalan dengan seorang pengusaha muda yang tampan dan mapan. Sudah lelah menjadi simpanan Tuan Gupta, yang loyo dan tak berdaya. Mau mencari Devan. Apa yang bisa diandalkan dari pria yang jalan saja harus menggunakan kruk itu? Apalagi sekarang Devan juga semakin pelit, ditambah perusahaan Devan yang sepertinya akan susah bangkit. Perusahaan itu hanya sedang menunggu keajaiban. Tuan Gupta menggelengkan kepalanya. Tidak bisa, sayang. Aku harus datang ke pesta itu bersama Indira, istriku. Kalau aku datang bersamamu, pasti kita akan jadi pergunjingan. Aku takut mereka akan menilai buruk terhadap dirimu, tolak Tuan Gupta. Vivian merengut kesal. Kenapa sih harus selalu sama istrimu? Aku kan juga pengen ikut, ucapnya dengan nada merajuk. Tidak untuk saat ini, sayang. Tunggu aku menceraikan wanita tak berguna itu. Setelah itu kita bebas kemanapun berdua, bujuk Tuan Gupta. Padahal yang sebenarnya adalah karena undangan utama dalam acara itu memang milik Indira sebagai pemilik perusahaan. Apa kamu tidak bisa mengusahakan agar aku bisa hadir? Vivian masih belum menyerah untuk usahanya. Bagaimana caranya? Kamu tidak akan bisa masuk ke sana tanpa undangan, sayang, jawab Tuan Gupta. Vivian semakin kesal. Padahal, pesta itu bisa jadi peluang bagus untukku, gumamnya dalam hati. Siapa tahu, kan aku bisa ketemu CEO muda tampan seperti Zaiden. Sudahlah, jangan merajuk begitu. Nanti aku belikan kamu tas baru, bujuk Tuan Gupta. Vivian hanya diam dan memalingkan wajahnya. Merasa sangat kesal dan kecewa. Seharusnya, pesta itu bisa jadi peluang yang bagus untuknya. Sial. Umpat Vivian dalam hati. Padahal seharusnya ini bisa jadi kesempatan emas. Kembali ke rumah mewah Zaiden. Sarmila baru saja selesai merias wajahnya dengan riasan natural. Wanita itu tampak cantik memukau. Zaiden bahkan nyaris tak berkedip jika tidak mendengar suara Sarmila yang mempertanyakan penampilannya. Cantik. Kamu benar-benar cantik, jawab Zaiden jujur. Walaupun sebenarnya kamu lebih cantik kalau lagi gak pakai apa-apa, lanjutnya. 236. Sarmila mendelik kesal. Dasar vampir mesum. Apa gak bisa kamu itu gak mikirin itu sebentar saja? Mana bisa? Itu kan vitamin khusus. Sambil bicara, tangan Zaiden membantu Sarmila memasang pengait kalung yang ada di leher bagian belakang. Kalung yang tadi siang baru saja Mika beli. Benar-benar membuat kecantikan Sarmila semakin terpancar. Aku akan menghubungi Yoshua untuk mengantar kita. Kamu tolong pergi ke ruang dekat perpustakaan, ya. Ada ruang khusus perhiasan di sana. Tolong pilih hadiah untuk Nyonya Wiratama. Kalian kan sesama wanita. Pasti kamu lebih tahu selera orang sekelas Nyonya Wiratama. Zaiden pergi ke ruang kerjanya tanpa menunggu jawaban Sarmila. Sarmila segera pergi ke ruangan yang dimaksud oleh Zaiden. Begitu ia masuk ke dalam ruang itu, matanya begitu terpukau. Semua jenis perhiasan dan aksesoris mewah terpajang dalam beberapa lemari kaca.
Kalau sudah punya koleksi perhiasan sebanyak ini, kenapa juga tadi harus beli, gumamnya. Setelah beberapa saat melihat-lihat, mata Sarmila akhirnya terpaku pada sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Dibukanya kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya, terbaring dengan anggun sebuah bros berbentuk bunga kamelia. Bros itu terbuat dari emas putih yang berkilauan lembut, dengan kelopak bunga yang dihiasi berlian-berlian kecil yang tersusun rapi. Di tengah bunga, terdapat sebuah mutiara laut selatan berwarna putih susu yang memancarkan kehangatan. Bentuknya tidak terlalu besar, namun detailnya sangat indah dan halus. Sarmila bisa membayangkan bros itu tersemat di dada Nyonya Wiratama, memberikan sentuhan elegan dan berkelas pada penampilannya. Sempurna, gumam Sarmila pelan. Bros ini adalah perpaduan yang tepat antara kemewahan dan kesederhanaan, keanggunan dan kehangatan. Sesuai dengan citra Nyonya Wiratama yang selama ini ia lihat. Dengan mantap, Sarmila menutup kembali kotak beludru itu. Lah yakin, Nyonya Wiratama akan menyukai hadiah ini. Sarmila baru saja akan keluar dari ruangan itu saat matanya melihat sesuatu. Di sebuah kotak kaca tak jauh dari kotak beludru yang dia ambil, ada sebuah perhiasan yang sama sekali bukan berasal dari barang berharga. Sebuah gelang terlihat jelas itu hanya manik-manik yang terlihat seperti berlian. Sarmila mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak kaca itu. Kok aku seperti pernah melihat ini? Tapi, di mana? Iya,